Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah dalam majlis ini, sedikit belajar ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 103. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa-asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kita terjemah. Wa'tasimu bihablillah jami'a. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah atau agama Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai, jangan berselisih. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala 'alaikum, kepada kalian semuanya. Idz kuntum a'da'a, ketika kalian dulu bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah melembutkan hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kemudian kalian menjadi bersaudara atas nikmat Allah, berkat nikmat Allah. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha, padahal kalian dahulu, kata Allah, sudah berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian dari tepi jurang neraka itu. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian tahtadun, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah sedikit terjemahan dari surah Ali Imran tadi ayat 103. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bahas sedikit demi sedikit kandungan atau tafsir dari surah Ali Imran 103 ini. Ya tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, surah Ali Imran 103 ini merupakan lanjutan dari beberapa ayat sebelumnya. Secara khusus di satu ayat sebelumnya, yaitu 102. Di ayat itu, di ayat 102 Ali Imran, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Jadi di ayat 102 Ali Imran, Allah meminta kepada kita umat Islam, kepada kita orang-orang beriman untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah kemudian meminta kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati meninggal dunia kecuali mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian dalam ayat ini Ali Imran 103, Allah kemudian memberikan perintah atau memerintahkan kita, setelah memerintahkan kita untuk bertakwa dan meninggal dunia dalam keadaan muslim, Allah kemudian melanjutkan petunjuknya, melanjutkan perintahnya, mewanti-wanti kita untuk wa'tasimu bihablillah, untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah. Berkaitan dengan tali Allah ini memang ada setidaknya dua tafsiran yang mungkin ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi maksud dari berpegang teguh kepada tali Allah, tafsir pertama yang bisa kita sampaikan adalah maksudnya berpegang teguh atau memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran pertama. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau yang dikenal dengan hablum minallah. Memperbaiki interaksi kita, relasi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Sederhana sebetulnya. Perintah Allah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Sederhana pengucapannya gitu ya. Tapi tentunya ketika dilaksanakan berat atau bahkan cukup berat gitu ya. Ya, kenapa perintah Allah begitu banyak, termasuk larangan Allah juga banyak. Kalaulah tidak karena nikmat Allah, tidak karena karunia dari Allah, rasanya sulit kita melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya gitu ya. Ya, Islam kan ada sholat, jam 4 enak-enak tidur disuruh sholat gitu ya. Itu kan berat sebetulnya. Kalaulah bukan karena nikmat Allah, pertolongan Allah, susah sebetulnya bangun subuh itu. Susah. Termasuk juga ada dalam syariat kita ada haji misalkan. Haji berat juga, butuh biaya, juga butuh fisik. Itu perintah Allah yang perlu kita laksanakan. Termasuk larangan-larangan Allah juga banyak sekali. Berat juga kalau bukan karena pertolongan Allah. Misalkan Allah melarang kita berzina misalkan. Ya tentunya berat ya bagi pemuda. Kalau punya bapak sekarang udah mungkin mudah ya. Bagi yang usia 20, 30 atau mungkin 15 gitu ya. Susah, berat. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, sulit terhindar dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Allah juga melarang misalkan ghibah gitu ya. Padahal sebagian orang enak ghibah orang gitu ya. Udah merasa keenakan, kalaulah bukan karena nikmat Allah, sulit rasanya kita terhindar dari perbuatan ghibah atau gosip. Dan tentunya banyak lagi perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah yang kalaulah bukan karena karunia dari Allah, kita sulit untuk melaksanakan perintah Allah, termasuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yakini bahwa la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa melakukan perintah Allah tanpa pertolongan Allah, tidak bisa meninggalkan larangan Allah juga kecuali
ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, tafsiran pertama yang bisa kita sampaikan dari firman Allah yang menyebutkan wa'tasimu bihablillah. Perbaikilah hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, atau istilahnya adalah hablum minallah. Tafsiran kedua Bapak Ibu rahimakumullah berkaitan dengan ayat wa'tasimu bihablillah ini adalah berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud dari kata tali Allah. Ini juga tafsiran yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Karena tentunya Islam dibangun dua fondasi utama, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita mustahil bisa memperbaiki hubungan dengan Allah kecuali melalui petunjuk Al-Quran dan petunjuk hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya misalkan, adakah orang yang bisa beribadah kepada Allah tanpa Quran, tanpa hadis gitu ya? Ya susah lah, yang ngawur nanti ibadahnya. Artinya ibadah kita akan tepat, akan benar kalau disesuaikan dengan petunjuk Al-Quran dan kemudian ittiba kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali ya Bapak Ibu rahimakumullah. Artinya tidak hanya kita ingin berniat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga harus diikuti dengan pemahaman yang baik terhadap Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu barulah kita bisa mengamalkan Quran dan Sunnah ini secara baik dan benar. Ya mustahil gitu ya, mustahil kita beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah kalau kita tidak paham kandungan isi setidaknya, walaupun tidak semuanya gitu ya Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya alhamdulillah di di Sakinah ini gitu ya, secara khusus ya ada kajian-kajian di Sabtu juga ada gitu ya, termasuk Senin, Jumat, Rabu juga ada. Ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kajian-kajian semacam itu menjadi wasilah perantara bagi kita untuk kemudian sedikit demi sedikit memahami Islam, kemudian sedikit demi sedikit mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari Islam itu sendiri. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah kita layak untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ini? Tentunya ini juga didukung atau ditopang oleh sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang masyhur sekali. Kata Rasulullah, taraktu fikum amrayn, aku wariskan kepada kalian dua warisan, dua perkara. Jadi ini Nabi menyampaikan bahwa Nabi punya warisan, tapi tentunya warisannya bukan rumah yang seharga miliaran, bukan mobil Rolls Royce mungkin ya, atau bukan mobil Audi dan seterusnya, bukan Ferrari, bukan Lamborghini dan seterusnya. Tapi warisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, idza tamassaktum bima lan tadillu abada, jika kalian berpegang teguh kepada dua warisan ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulih, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya, yaitu hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dijamin oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun orangnya, kalau sudah Al-Quran dan hadisnya, sunnahnya diikuti, insya Allah tidak akan tersesat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Jadi itu Bapak Ibu rahimahullah, perintah Allah
yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat 103 Ali Imran, yaitu kita diminta oleh Allah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, termasuk kita diminta oleh Allah untuk selalu memperbaiki hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat yang kedua yang bisa kita ambil dalam kesempatan kali ini, kata Allah, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Ini pesan Allah yang kedua yang Allah pesankan dalam Ali Imran 103. Wa la tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Ini dahsyat sekali sebetulnya pesan ini. Dan tentunya pesan Allah ini sangat-sangat relevan gitu ya dengan kondisi umat Islam saat ini yang sangat-sangat rentan konflik, rentan bercerai-berai, berselisih. Padahal hadis yang kami sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, kata Rasulullah Muhammad SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fi 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa kepada saudaranya melebihi 3 hari 3 malam. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Orang terbaik di antara dua orang yang berselisih adalah orang yang memulai perdamaian, orang yang menyapa duluan. Itulah orang terbaik di antara dua orang yang berselisih. Jadi Allah minta kepada kita, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk tidak berselisih, bercerai-berai. Nah, kalau kita melihat kondisi umat Islam saat ini ya walaupun alhamdulillah insyaallah ukhuwah Islamiyah terjalin, tetapi di sebagian kondisi, bahkan di sebagian waktu, di sebagian orang, justru ukhuwah Islamiyah ini udah tercerai-berai, dikit-dikit kemudian berselisih, dikit-dikit tidak bertegur sapa. Na'udzubillah sebetulnya ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya ada banyak faktor sebetulnya kenapa kita sering bertengkar, sering berselisih. Ya banyak. Misalnya ketika beda pendapat, berselisih. Beda pendapatan juga berselisih sama. Kok dia 1 juta, kok saya 1 juta gajinya ya. Dia 10 juta padahal sama kerjanya, cleaning service gitu ya. Tengkar gitu ya. Beda pendapatan. Beda pendapat juga bertengkar gitu ya. Ya macam-macam lah faktor-faktor yang menyebabkan kita sering berselisih, tapi biasanya disebabkan oleh ya ego sebetulnya. Mohon maaf ya, ego kita masing-masing, seolah-olah kita menginginkan orang lain itu selalu sependapat dengan kita, harus sama gitu ya. Padahal mustahil gitu ya, mustahil. Ya banyak gitu ya. Sudah seagama, udah satu organisasi, bahkan udah semasjid juga gitu ya, tetap berantem. Kenapa? Beda klub sepak bola, satu Persebaya, satu Arema, berantem gitu ya. Ya macam-macam lah. Bahkan satu klub sepak bola juga berantem. Kenapa? Idolanya beda, satu Messi, satu Ronaldo, berantem juga gitu ya. Ya macam-macam lah faktor-faktor yang menyebabkan kita itu kemudian berselisih, berantem. Padahal kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan berselisih. Bapak Ibu rahimakumullah, apa dampak yang paling nampak ketika umat Islam itu sering berselisih? Dampaknya Allah sebutkan di Quran. Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-46, mohon maaf. Kata Allah, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshilu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Patuhilah Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, jangan bercerai-berai kata Allah,
fatafshilu, kalau kalian bercerai-berai, fatafshilu, hilang, membuat kalian gentar, wa tadhhabu rihukum, hilang kekuatanmu, hilang karismamu, hilang wibawamu, dan seterusnya. Kenapa? Bercerai-berai soalnya. Udahlah, umat Islam enteng, umat Islam remeh, umat Islam sikat saja, hantam saja. Umat Islam tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena sudah bercerai-berai, tidak bersatu. Makanya kata orang-orang kulon itu ya, apa itu? United we stand, divided we fall. Kata orang kulon itu, orang barat maksudnya ya. United we stand, bersatu kita tegak, divided we fall, bercerai-berai kita habis, runtuh. Apa peribahasa Indonesianya itu ya? Ya gitu-gitulah gitu kan. Itulah artinya jelas sekali, dan itu ternyata peribahasa itu lebih dulu Allah sampaikan di Quran. Bapak Ibu rahimakumullah. Dahsyat sekali sebetulnya. Dahsyat sekali. Jadi dampak yang paling nampak dari perselisihan di antara umat Islam itu adalah hilangnya kekuatan umat Islam, hilangnya karisma dan wibawa, habis di mata orang lah, di mata orang. Udahlah, umat Islam itu enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Lebih jelas lagi Allah sebutkan di surah Al-Anfal, surah yang sama, ayat 73-nya. Kata Allah, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu takum fil ardi fasadun kabir. Orang-orang kafir itu, kata Allah, mereka menjadi penolong kepada yang lain. Wa in taf'alu takum fil ardi fasadun kabir. Dan apabila kalian umat Islam, kata Allah, tidak seperti itu juga, takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, pasti akan terjadi banyak fitnah, pasti akan terjadi banyak kerusakan di muka bumi ini. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau umat Islam, orang mukmin itu tidak saling tolong menolong sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang kafir, kata Allah, orang non muslim gitu ya. Maka niscaya yang terjadi adalah fitnah wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Ini adapun faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan di antara umat Islam, di antara umat beriman ini banyak. Tadi kami sampaikan, adapun yang disebut dalam Al-Quran ada beberapa. Setidaknya ada 6 Bapak Ibu rahimakumullah, pemicu atau trigger atau motif perselisihan di antara umat Islam ini. Allah sebutkan di Quran, misalkan surah Al-Hujurat, surah ke berapa itu? 49 ayat ke-11 dan 12. Ringkas saja kami persingkat. Kata Allah di situ, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaum. Wahai orang-orang beriman, janganlah di antara kalian saling memperolok-olok. Memperolok-olok. Ini boleh jadi orang yang kita olok-olok itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperolok-olok, Maduro elek misalkan kata orang Jawa atau apa misalnya itu, macam-macam lah diolok-olok, dibuat bahan canda atau Jowo elek berapa misalnya itu, gitu-gitulah. Jadi dibuat bahan candaan, diolok-olok gitu ya. Itu sangat-sangat ya potensial akan terjadi perselisihan. Boleh jadi yang kita olok-olok itu lebih baik loh Bapak Ibu rahimakumullah di hadapan Allah gitu ya. Itu yang pertama, berolok-olok. Itu lumrah juga ya, bullying itu kan kalau bahasanya itu ya. Kemudian yang kedua, kata Allah, wala talmizu anfusakum,
janganlah kalian merendahkan orang lain. Mentang-mentang jadi ketua satpam gitu ya, anak buahnya dilecehkan gitu, itu baru ketua satpam, lebih jadi sekdes kayak Mas Didi gitu ya. Kayak seperti itu lah. Jadi mentang-mentang punya pangkat dan jabatan, mentang-mentang atasan, bawahannya direndahkan, mentang-mentang sugih gitu ya, bos, karyawannya dilecehkan itu. Jadi memang resiko punya pangkat, punya kekayaan itu memang cenderung merendahkan orang lain. Jadi ada ujiannya masing-masing lah sebetulnya itu. Yang miskin ya lapar ujiannya gitu ya. Yang kaya ujiannya sombong tadi itu, merendahkan orang lain. Yang punya pangkat juga diuji oleh Allah, gimana nih, kamu sombong atau tidak gitu ya. Itu yang kedua Bapak Ibu, kata Allah di situ jangan merendahkan orang lain. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab, jangan memberikan julukan-julukan buruk kepada orang lain. Misalkan apa julukan-julukan buruk itu? Ya kayak tadi ya, orang Madura gitu ya, elek kabeh orang Madura dan seterusnya gitu ya. Itu gitulah, padahal Nabi itu udah ketika diutus oleh Allah memberantas rasisme Bapak Ibu ya. Diberantas oleh Allah oleh Nabi itu. Jadi ketika Nabi diutus oleh Allah udah rasisme dihapus. Tidak ada sekarang. Tidak boleh ada lagi yang mengunggulkan daerahnya. Tidak boleh ada lagi orang yang meninggikan masyarakatnya atau kulturnya, tidak ada. Tidak ada seperti itu. Makanya jangan sampai kita memunculkan kembali sikap rasisme, padahal Nabi udah menghapus itu 14 abad yang lalu. Jadi kembali jahiliyah lagi nanti ini kitanya. Jadi kata Allah di situ yang ketiga, janganlah memberikan gelar laqab yang buruk kepada orang lain. Kalau mohon maaf misalkan kalau yang kemarin kan kadrun misalkan, kadrun itu? Itulah misalkan. Itu kan gelar-gelar yang buruk sekali sebetulnya, termasuk gelar yang satunya itu ya. Yang lain lah kata Mas, itu kan gelar-gelar yang kurang pas sebetulnya. Tidak baik sama sekali. Dan itu tentunya memicu perselisihan dan pertengkaran. Kemudian yang keempat Bapak Ibu rahimakumullah, kata Allah surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann, hindari buruk sangka. Ini juga sering terjadi. Padahal kata Rasulullah, iyyakumudz-dzann, berhati-hatilah dengan sangkaan, wa innadz-dzann akdzabul hadits, karena sangkaan itu adalah perkataan yang paling dusta. Yang paling layak bagi kita umat Islam adalah selalu meningkatkan sikap baik sangka, apalagi kepada saudara kita sama muslim. Bahkan disebutkan dalam sebuah maqalah itu, idza balaghaka an akhika syai'un tunkiruh, jika kalian mendapati sesuatu dari saudaramu yang kalian tidak suka, iltamis lahu udhran wahidan ila sab'in, carilah uzur, carilah alasan. Contoh begini ya Bapak Ibu ya, ini sering terjadi, setidaknya kepada saya pribadi gitu ya. Misalkan saya SMS WA ke teman, WA udah centang hijau nih, udah centang centang biru ya, udah kebaca tapi gak dibalas. Dibalas ya, kenapa ya Pak? Udah jadi musuh sekarang ya. Itu kita biasanya. Padahal gitu ya, kalau kita punya sikap baik sangka, kita akan mencari-cari uzur. Kenapa gak dibalas ya? Bisa jadi yang pertama mungkin dia sibuk. Yang kedua misalkan? Mungkin dia lepas lagi kajian, mungkin dia pas lagi sholat, mungkin pas dia lagi ngajar tidak sempat membalas pesan WA itu.
Itu sikap berbaik sangka, kita mencari-cari uzur. Kenapa kok dia seperti itu? Atau mungkin kita pas lagi jalan ketemu sahabat kita, ternyata dia gak senyum, murung, cemberut, kita akan bilang cemberut gitu kan. Padahal kalau kita punya sikap baik sangka, kita akan mereka-reka, kenapa kok cemberut ya? Mungkin lagi sakit gigi gitu ya. Atau mungkin pas sariawan mungkin, atau mungkin belum sikat gigi, kuning giginya gitu ya. Kira-kira sebetulnya banyaklah alasan-alasan yang kita bisa buat sehingga kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Iltabis lahu uzran wahidan ila sab'in. Cari-cari uzur, kalau enggak ada sampai 70 uzur gitu ya. Ada pasti itu. Atau mungkin kita pas lagi jalan nih, tiba-tiba ada pemuda naik motor, cepet. Kalau kita punya sikap buruk sangka, kita bilang kurang ajar nih orang ya. Tapi kalau kita punya sikap baik sangka, kita mungkin akan bilang, kenapa dia kok naik motor di jalan setapak kok kencengnya, minta maaf gitu ya. Kita akan bilang, oh, mungkin ibunya lagi sakit gitu ya, butuh obat dan seterusnya. Mungkin tadi dia ditelepon istrinya butuh bantuan, maka dia terburu-buru gitu ya. Itu sebetulnya sikap berbaik sangka, itu perlu sebetulnya, perlu ditingkatkan yang seperti itu. Berbaik sangka itu ya. Itu yang keberapa Bapak Ibu? Yang keempat tadi ya. Artinya kita diminta oleh Allah untuk menghindari sikap buruk sangka. Yang paling layak adalah berbaik sangka. Kita cari-cari alasan lah. Kemudian yang kelima adalah wala tajassasu, Al-Hujurat ya, tetap ayat 12. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Atau kalau bahasa sekarang itu ya, mendikte orang lain. Orang lain diinceng terus ya, kemana-mana diinceng, diintip, dicari-cari kesalahannya gitu. Itu ngerti diinceng, ngerti lah orang Jawa gitu ya, diincengin terus, mana kesalahannya nih, diinceng gitu ya. Nah, itu tuh sebetulnya dampak dari buruk sangka Pak Ibu ya. Setelah kita berburuk sangka, maka kemudian diinceng gitu, dicari-cari kesalahannya atau didikte tadi itu. Kemudian yang keenam adalah wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan menggibah, jangan menggunjing. Setelah dia menginceng-inceng kesalahan orang lain, udah dapat kesalahan orang lain itu, udah dapat saya nih, disebarlah kesalahan orang lain itu kepada orang lain, sudah gibah itu namanya, diberproses itu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, apa namanya,